Inilah Erson Pinom, mengenalkan minuman sehat dengan membuka kafe Karispin di Desa Laubakri, Kecamatan Kuta, Limbaru, Deli Serdang. Di kafe ini, ia menawarkan berbagai jenis minuman herbal dengan 114 jenis rempah. Untuk mendapatkan rempahnya, ia memanfaatkan lahan tidur di rumahnya untuk menanam berbagai jenis tanaman rempah seperti jahe, daun kecibling, lempuyang, temu kunci, kunyit putih, dan berbagai tanaman herbal lainnya. Produk minuman herbal Erson tak hanya digemari oleh warga Karo dan Deli Serdang, namun juga warga dari luar kota. Seperti Sabar Sitepu, warga Desa Sidoarjo, Kabupaten Langkat, yang rutin datang bersama keluarga untuk menikmati minuman rempah ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Esron Pinem sebagai pembuat produk minuman herbal. Halo, selamat siang Pak Esron, apa kabar Pak? Halo, selamat siang Pak Esron, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Ibu dan semua rekan dari TV. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah hadir dalam perbincangan kami hari ini. Baik, Pak Esron, ini kan Indonesia kaya sekali dengan rempah-rempahnya. Salah satunya yang ada di Sumatera Utara yang dikembangkan oleh Pak Esron. Pak, ini bagaimana Pak? Apakah banyak sekali macam-macam rempah-rempah yang Bapak tanam? Apa saja Pak? Boleh disebutkan? Ini memang ada yang kita tanam, ada yang kita pergunakan tenaga petani karena lahan kita tidak memadai. Jadi bareng dengan yang lain, dengan masyarakat, memanfaatkan masyarakat supaya mereka juga tertolong. Demikian itu. Baik, berarti melibatkan masyarakat dan juga para petani yang ada di wilayah sekitar, begitu ya Pak Esron. Lalu apa saja Pak tanaman atau rempah-rempah yang dibudidayakan? Mungkin jenisnya bisa disebutkan Pak? Oke, ada kecibling, ada, kemudian serai juga dipergunakan, bawang dayak juga ada, sibo ada, lempuyang, jeringo, jahe, bermacam-macam Ibu. Baik, bermacam-macam. Apakah rempah-rempah tersebut hanya dapat ditemukan di wilayah Sumatera saja Pak? Atau ada yang menarik dalam rempah-rempah tersebut yang khas wilayah Sumatera Utara? Ini untuk sementara di sini ada semua. Tapi ada yang memang dulu diambil dari Jawa, ada kunyit putih, ada temu mangga, gitu, bermacam-macam. Dan di Sumatera Utara ini pun tidak cukup hanya di sini, ada beberapa dari tempat lain juga. Oke, baik Pak. Ini juga kalau boleh saya lihat tadi Pak di tayangan ini juga ada andaliman ya Pak ya, menjadi salah satu rempah khas Sumatera. Apakah ini juga dibudidayakan di lahan terbuka di samping rumah Pak Esron? Kalau andaliman tidak bisa di sini Bu, itu adanya di daerah yang dingin, misalnya dari daerah Tapanuli, ada daerah Karo, demikian. Berarti tidak bisa dibudidayakan di mungkin di udara yang tidak berdingin begitu ya Pak Esron ya? Betul. Oke. Bapak ini lalu mendapatkannya dari mana? Maksudnya mendapatkan apanya Bu? Mendapatkan rempah-rempah andaliman ini. Oh, kita beli. Kita beli sudah ada pemasok para petani yang kita bina. Oke. Secara kecil-kecilan, supaya dengan harapan bisa berkembang dan banyak orang yang dapat ditolong, demikian. Oke, baik Pak. Ini juga kan bukan hanya menanam rempah-rempah, tapi juga Pak Esron membudidayakan tanaman ini atau rempah-rempah ini dijadikan produk minuman herbal. Ini awalnya seperti apa Pak? Bisa membuat produk-produk minuman herbal dari rempah-rempah yang Bapak miliki? Oh ya, itu maka dibuat
karena sebenarnya dulu di dalam keluarga ada penyakit bawaan, penyakit keturunan yang saya sendiri takut gitu, takut dalam kata arti, waduh, ini terakhir saya nanti tidak umur panjang gitu. Jadi kebetulan pada saat itu kita tinggal bersama saudara apoteker dan mereka punya buku, ada buku-buku herbal. Judulnya dulu tanaman rempah yang ada di Indonesia, fungsi dan kegunaannya. Jadi kita coba membaca dan buktikan ternyata benar. Oke, baik Pak Esron. Lalu pengolahannya seperti apa Pak? Mungkin dari tanaman rempah, kemudian dijadi produk minuman herbal. Iya, itu asli dari tanaman rempah-rempah. Kita ambil dari perladangan atau ada yang kita pesan, kita minta dipanen sama petani, baru kita bersihkan, kita olah menjadi produk minuman herbal, dan ternyata dibuktikan banyak yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain, ya sehingga mereka gandrungi. Yang penting supaya berguna hidup yang sebentar ini, berguna bagi orang lain. Ada hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menolong yang lain. Ya bermacam-macam. Yang penting supaya berguna hidup ini. Demikian Ibu. Oke, berarti niatan Pak Esron adalah untuk membantu menyehatkan tubuh gitu ya Pak, dengan melalui produk minuman herbal seperti itu ya Pak ya. Lalu ini yang menjadi favorit dari minuman yang dibuat oleh Pak Esron ini apa Pak? Jenisnya begitu? Ya, betul. Oke. Jenisnya ada dia berbentuk rempah-rempah yang dicampur ke teh juga ada, ke makanan juga ada, dan dimasak tersendiri juga ada untuk meluruhkan penyakit. Oke, baik. Misalnya nih Pak, kalau untuk tanaman herbal andaliman, temu kunci, dan lain sebagainya yang Bapak tanam, ini khasiatnya seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Lalu ini dijadikan minuman apa Pak? Oke. Jadi memang khusus untuk minuman herbal, karena satu sisi kalau dia berbentuk cairan, cepat diserap oleh tubuh, dan manfaatnya langsung dapat dirasakan. Jadi dia bermacam-macam. Kalau pada saat ini yang kebanyakan datang, ada yang kena asam lambung atau mah atau GERD, ada yang penciutan ginjal, hipertensi, gula darah atau diabetes. Ya beberapa ada kanker termasuk leukemia juga. Ada beberapa. Ya pokoknya bermacam-macam. Dan kadang dari luar pun kadang-kadang sudah masuk. Demikian, Oke, baik. Pak Esron, ini sejauh mana Pak dampak dari produk minuman herbal yang Bapak buat demi menyehatkan masyarakat mungkin yang datang untuk mencicipi produk minuman herbal buatan Pak Esron? Dampaknya banyak yang tertolong. Dalam banyak hal, banyak orang stroke kadang-kadang udah stroke, ya kebanyakan yang tidak berjalan sudah berjalan kembali. Pokoknya bermacam-macam, dampaknya adalah positif bagi masyarakat, makanya terpaksa ini secara pelan kita mau buat. Walaupun masih manual, tapi berguna bagi banyak orang, menyehatkan tubuh, demikian. Oke, baik. Ini sampai Bapak membuat sebuah kafe, ya begitu ya Pak ya, yang bernama Kafe Carispin ini ya Pak ya, yang berfokus pada minuman produk herbal seperti itu. Ini lalu bagaimana Pak? Mungkin tanggapan dari para masyarakat dan juga pengunjung yang datang, mungkin apakah mereka dari lingkungan sekitar saja atau dari wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia? Dari seluruh kepulauan Indonesia sudah masuk. Bahkan ada beberapa dari luar negeri, ada yang dari Malaysia. Makanya kadang kita terkejut, tinggal di mana Ibu, Bapak? Malaysia.
ada dari Papua Nugini, pernah juga masuk dari Qatar, New York, ini terakhir ini baru-baru ini masuk dari India dan Amerika. Wow, berarti sudah merambah ke internasional ya Pak ya. Ada Malaysia, dari New York, dan juga tadi banyak beberapa negara yang ada di luar selain Indonesia seperti itu. Ya. Bapak Erson, ini dalam sehari mungkin kafe Bapak ini bisa memproduksi berapa banyak Pak minuman produk herbal? Banyak kadang membungkus membawa pulang. Tapi kalau yang hadir, yang mereka langsung nikmati di tempat, itu ratusan. Kadang mau sampai 200-300-an, demikian. Oke, baik. Berarti banyak ya Pak ya, ratusan mungkin untuk menyajikan minuman dari bahan-bahan herbal. Lalu ini kan niatnya Pak Esron itu sangat mulia ya Pak ya, untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat atau pengunjung yang datang ke kafe Bapak dengan minuman herbal ini. Lalu seperti apa sih Pak harapan dari Pak Esron untuk terus berkelanjutan menyediakan atau membuat minuman herbal ini Pak? Oke, harapan kita begini. Ini kita sedang membina anak-anak, baik juga ada beberapa pegawai, supaya mereka juga bisa mengembangkannya, dan semakin banyak yang tertolong, dan tidak hanya sebatas yang sakit. Sebenarnya ini kan kebanyakan dia meningkatkan daya tahan tubuh, fungsi imun tubuh. Jadi, kelangsungan hidupnya, bagaimana menolong para petani supaya tertolong perekonomian mereka bisa kita bina untuk menanam, kemudian kita olah, terpergunakan tenaga kerja, baru semakin banyak yang disehatkan, maka jadilah masyarakat Indonesia sehat. Dari baik. Niatnya mulia sekali ya Pak Esron ya, untuk menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia melalui minuman yang dibuat Pak Esron, yaitu produk herbal dari rempah-rempah. Baik Pak Esron, semoga harapan yang tadi Bapak sebutkan bisa terwujud dan juga bisa berkembang ya Pak ya, kafe Carispin yang Bapak Esron buat. Terima kasih Pak Esron sudah berbincang dan berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat Pak Esron. Salam sehat, Dai TV semakin oke menolong dan mengembangkan informasi yang baik bagi masyarakat. Amin. Terima kasih Pak Esron. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat perangko HUT Republik Indonesia yang dipamerkan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.